Nah ya itu bisa, Bisa, makanya bisa. kalau bank itu kan bakal minjemin kamu ratusan juta. Ketika dia nggak tahu sama sekali track recordmu, ya dia nggak mau lah ngasih kamu pinjaman segitu gede. Halo, nama saya Amelia. Dan saya Gita. Dan kami dari Divisi Legal Abdel Nusa. Hari ini kami bakal cerita pengalaman-pengalaman seru, unexpected, dan paling menarik selama kerja di Legal Abdel Nusa. Kalau kami sebetulnya secara legal, kita lebih ke arah administratif. Jadi kita bisa sebutnya kita sebagai legal admin. Dalam arti kata, after sales-nya untuk para customer, kita yang nemuin gitu. Dari pada saat dia tanda tangan untuk surat pemesanan rumah, kemudian penandatanganan PPJB, kemudian pada saat dia akad untuk KPR dengan pihak bank, sampai nantinya dia tanda tangan dengan pihak notaris. Itu tentunya dengan legalitas akte jual beli. Jadi sebenarnya kita memanage customer dari awal sampai dengan terakhir, tapi lebih ke arah administratifnya. Touching moment yang aku alami, jadi ada customer nih ya, dia waktu itu pembelian di awal dia in-house, tapi tiba-tiba karena alasan tertentu dia merasa saya batal aja deh gitu. Saya tanya, kenapa sih Pak kok batal? Ya karena memang kalau in-house kan secara angsuran memang besar nih. Terus kemudian itu salah satu yang menjadi alasan kenapa dia batal. Akhirnya kami pun mencarikan solusi. Pak, gimana kalau misalkan Bapak KPR aja? Karena kalau KPR dianggap cicilannya memang kecil, tetapi secara masa angsuran bisa panjang. Dan kalau kita ngomong secara kemampuan, itu bisa teratasi lah. Akhirnya kita bantulah si Bapak ini untuk kita proseskan di KPR. Dan setelah itu, setelah dia KPR, disetujui sama pihak bank, dia akad, dan akhirnya dia serah terima rumah. Sampai sekarang dia menempati rumahnya dan akhirnya dia happy. Itu adalah sebuah momen touching buat saya karena bisa memberikan solusi juga buat customer. Kalau paling common sih karena masalah BI checking. Terutama buat teman-teman yang mau beli rumah pakai cara bayar KPR, itu harus diperhatikan banget masalah BI checking. Entah itu BI checkingnya ada call atau belum pernah ada kredit sama sekali, itu perlu diperhatikan. Karena kalau bank mau ngasih kalian fasilitas pinjaman, itu kan harus ada history. Nah, historinya itu harus bagus, itu yang harus diperhatikan kalau kalian memang benar-benar serius pengen beli rumah. Itu sih, karena itu jadi faktor yang paling sering buat orang batal karena ternyata BI checkingnya jelek. Pengaruh banget itu. Karena sebenarnya kalau kita ngomong pinjol, kemudian pay letter, itu sebenarnya sangat membantu buat kita. Kalau memang itu dilakukan dengan baik. Dalam arti kata, kita bayar tepat waktu, terus kemudian nggak pernah bayar minimum, dan sebagainya. Jadi pada intinya sih, yang penting adalah kamu punya habit yang baik terhadap kreditmu. Punya kredit tuh nggak apa-apa, bagus malah karena ada history. Tapi yang penting habitnya baik, dibayar tepat waktu, nggak pernah lewat jatuh tempo, itu aja sih. Yang penting itu. Sebenarnya selama kamu bisa maintain tuh nggak masalah. Pay letter malah kadang-kadang kamu dapat lebih keuntungan lebih kalau kamu pakai pay letter daripada nggak pakai pay letter. Itu bisa kita manfaatkan banget sebagai kaum Gen Z ya. Aku kaum Gen Z gak sih? Tapi selama kamu bisa jaga, nggak pakai berlebihan dalam arti kamu tuh pakai terus sampai kamu tuh sebenarnya nggak bisa bayar, itu sebenarnya nggak masalah. Kalau kamu nggak nyampe kayak gitu, kamu tahu limitmu, kamu bisa atur, kamu bisa tahu kapan aku bisa bayar, itu nggak masalah sih. Pakai pay letter nggak masalah banget. Tapi sarannya saya sebagai Gen Z, salahnya Gen X ya. Kalau bisa, sebisa mungkin yang namanya pay letter coba dihindari.
Karena terkait masalah apa? Habit itu tadi. Karena kalau di awal kita udah keenaan, nanti di akhir kita bakalan ngerasa gitu ya. Satu, males untuk bayar. Terus kemudian over limit terhadap pemakaian, ya kan? Terus kita kayak nggak bisa ngontrol, nggak bisa ngerem. Jadi kalau saran saya sih lebih baik nyahkan saja pay later. Kalau kita ngomongnya dari sisi kemudahan untuk Gen Z ya, itu betul, yang dikatakan betul. Memang saat ini dibutuhkan adalah pay later. Tapi kembali lagi, kebutuhannya sebagai apa? Kalau memang itu digunakan sebagai dana darurat, dalam arti kata, kita ada kebutuhan nih, yang memang kita harus beli. Dan ternyata pada saat itu, secara dana kita nggak punya. Nah, kita diakomodir dengan yang namanya pay later. Tapi kalau misalkan pay later itu kamu jadikan sebagai konsumsi sehari-hari, kayak misalkan kamu mau beli sabun pakai pay later, kamu mau beli pulsa pakai pay later, mau beli makan pakai pay later, itu menurutku sangat nggak worth it gitu. Jadi lebih ke habit nanti jatuhnya gitu. Jadi menurutku nggak disarankan banget sih. Nah ya itu bisa, Bisa. makanya kalau kamu pernah punya pay later atas namamu, itu yang makanya ketika orang nggak pernah punya histori kredit sama sekali, tiba-tiba dia mau beli motor lah ya soro sih. Apa yang paling cepat supaya keluar historinya ya, dan itu histori kreditnya apa yang paling cepat? Ya pay later itu tadi, pinjam, pay later lah. Itu yang paling cepat. Kalau moro-moro deh ambil HP atau ambil laptop kan lumayan gitu loh. Makanya yang paling cepat pay later. Pertanyaan paling common sih jelas ya, biaya-biaya apa aja yang harus mereka persiapkan untuk pembelian rumah. Mulai dari awal mungkin ada down payment, kemudian nanti mereka kalau pakai KPR ya akad kredit, ada biayanya lagi enggak, setelah akad kredit nanti setelah terima unit ada biaya lagi enggak. Itu sih yang paling common, itu apa aja biaya yang harus mereka persiapkan selama pembelian rumah. Itu sih. Mungkin kalau Mbak Amel ada tambahan? Mungkin mereka akan tanya apa aja yang didapat. Kalau mungkin saya jawabnya secara legalitas ya. Jadi kalau orang di rumah, apa yang mereka dapat tentunya selain rumahnya pastinya kan. Pasti yang pertama mereka dapat namanya surat pemesanan. Karena pada saat mereka UTJ, mereka kan pasti akan memilih unit coupling, kemudian cabarnya seperti apa. Nah, itu tertulis di dalam surat pemesanan. Kemudian mereka akan melakukan tanda tangan, yaitu namanya PPJB, Perjanjian Pengingkatan Jual Beli. Jadi itu adalah legalitas sementara sampai sertifikat mereka belum dibalik nama. Nanti kalau misalkan rumah sudah diserah terimakan, udah menjadi miliknya customer nih ya, setelah pembayaran lunas, baru kita bisa lakukan balik nama. Dimana kalau misalkan prosesnya sudah selesai, customer pasti akan dapat yang namanya sertifikat yang sudah balik nama atas namanya. Mereka tuh sering tanya perkembangan proyeknya itu gimana. Customer itu kan pengennya beli rumah itu bukan rumahnya doang, apalagi proyek kita itu menjual kawasan. Jadi itu sih yang juga sering ditanyain sama customer. Perkembangan proyeknya sampai mana. Kalau kita sih selalu mengarahkan ya, bisa cek langsung ke Instagramnya proyek-proyek kita, ada @amestaliving, ada @grand.sunrise, sama @grand.harvest. Oke, kalau kamu mau beli rumah, jangan lupa cek BI checking dulu. Kalau beli rumah harus punya uang. Enggak. Harus di planning ya, pasti harus di planning. Karena beli rumah itu banyak yang harus dipersiapkan. Jadi lebih baik di planning. Persiapan BI checking itu tadi juga yang dari tadi kita obrolin. Kalau kamu beli rumah, pastikan developer kamu terpercaya. Contohnya Abdel Nusa. Thank you buat teman-teman yang udah nonton kita di podcast ini. Semoga ada hal-hal baik yang mungkin teman-teman bisa ambil. Kita ketemu lagi di segmen Abdel Nusa Gives Back selanjutnya. Bye! Bye!